Untuk, contoh kelas diagram, mungkin kalian bingung kelas itu nentuinnya dari mana. Misal, ini contohnya dari sini. Kita punya database. Database ini kan pasti ada, entity-entity-nya kan, ada, tabel-tabelnya kan. Nah, di sini ada barang, detail transaksi, transaksi, dan juga user. Ini kita buat kelas diagramnya. Sebenarnya hampir sama dengan ERD, jadi ada relasinya kan, antar kelas gitu, cuma bedanya bentuknya seperti ini kalau dalam bentuk kelas diagram. Jadi di sini yang pertama ada user. User itu terdiri dari ada fieldnya kode user, nama user, password, hak akses, dan dia metodenya dia bisa di save, bisa update, bisa delete, bisa find user, bisa dicetak. Lalu ada tabel transaksi, fieldnya hanya no transaksi, tanggal, total. Di sini fungsinya atau metodenya yang dibuat dalam program itu bisa disimpan, bisa find transaksi atau mencari transaksi. Di sini ada nomor penomoran otomatis juga, dan di sini ada cetak. Lalu ada barang. Ini tadi contohnya ya. Contoh ada kode user, nama user, password, hak akses. Nah, itu yang dijadikan atributnya, atribut dari kelasnya. Lalu ini metodenya. Ini barang, ada kode barang, nama barang, harga, stok, dan di sini barang itu bisa disimpan, bisa diupdate, bisa di-delete, bisa find barang atau dicari. Ada penomoran otomatis untuk barangnya dan juga bisa dicetak. Detail transaksi dia terdiri dari ada ID, nomor transaksi, kode barang, harga, quantity, subtotal, dan dia metodenya yang dibuat adalah save detail untuk detail transaksinya. Nah, di sini ada relasinya, tadi kan dibilangnya harus menggunakan kata kerja ya. Di sini satu user bisa menginput minimal 1, maksimal banyak transaksi. Sedangkan kalau kita balik, satu transaksi hanya bisa diinput oleh satu user. Ini ya keterangannya ada. Lalu di sini user boleh menginput satu kali atau banyak atau sebanyak mungkin transaksi penjualan, sedangkan dalam satu transaksi hanya boleh diinput oleh satu orang user saja. Jadi kalau misalkan kalian ke Alfamart, itu pasti yang input adalah kasir yang login. Jadi hanya satu kasir aja, satu user aja yang bisa menginput transaksi. Tapi kan customernya beda-beda kan, berarti dia bisa menginput banyak transaksi gitu. Lalu ini detail transaksi merupakan agregasi dalam artian transaksi memiliki detail transaksi atau detail transaksi tidak akan ada kalau transaksi tidak ada. Seperti ini. Jadi detail transaksi ada karena si transaksi ini ada. Kalau misalkan transaksi nggak ada, berarti detail transaksi juga tidak ada. Lalu dalam satu detail transaksi harus tercatat kode barang minimal 1 atau banyak. Nih, kode barangnya dalam detail transaksi itu bisa 1, misalnya kalian hanya membeli satu barang, itu bisa terjadi transaksi. Kalau misalkan kalian lebih dari 1, belinya juga bisa kan. Jadi di struk itu ada banyak barang, nah itu berarti minimal 1, maksimal banyak. Gitu. Dan di sini transaksi ini ada minimal 1 barang yang diinput. Ini adalah relasi contoh dari kelas diagram. Nah, ini tugas kalian, tugasnya individu ya, dikumpulkan minggu depan. Nanti dikumpulkannya bentuknya PDF aja ya. Di sini sudah ada kelasnya, ada apa aja. Di sini ada kelas mahasiswa, jurusan, dosen, dan mata kuliah. Atributnya masing-masing ada NIM, nama, alamat, itu nanti berarti ditaruhnya di sininya, NIM, nama, alamat, seperti itu. Dan metodenya di sini metodenya ada tambah dan cetak. Berarti nanti di sini diisinya tambah sama cetak. Jangan lupa tanda kurungnya. Ini tadi mahasiswa. Nah, di sini ini penjelasan dari kelasnya. Berarti nanti ada 4 kelas yang kalian buat. Lalu
relasi atau association-nya seperti ini. Satu dosen mengampu minimal 0, maksimal banyak mata kuliah. Jadi nanti kalian tentukan multiplicity-nya seperti apa. Hubungan antara dosen dengan mata kuliah kelasnya. Lalu di sini ada satu mahasiswa mempelajari minimal 1, maksimal banyak mata kuliah. Berarti ini ada relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Terus ada satu mahasiswa hanya bisa mengambil satu jurusan, berarti nanti ada relasi antara mahasiswa dengan jurusan. Dan di sini ada generalization dari kelas dosen. Dosen memiliki subkelas, ada staf akademik dan dosen luar biasa. Berarti di sini generalization-nya si dosen itu ada staf akademik dan juga ada dosen luar biasa. Untuk menggambarnya seperti biasa di Draw.io boleh, di Microsoft Visio juga boleh. Di sini kita pilih UML, lalu ini ada class name. Ini ya tinggal diganti. Misalnya ini tadi mahasiswa. Fieldnya ada apa aja? Fieldnya di sini misalnya tadi ada NIM. Kalau mau ditambah lagi, ini bisa kalian tambah. Bisa sih di enter juga bisa. Enter. Misalnya di sini ada nama yang huruf kecil. NIM, nama kelas misalnya. Disesuaikan aja dengan keterangan yang ada tadi di sini. Ini NIM, nama, alamat disesuaikan. Tulisannya sama ya, harus sama. Harus sesuai. Ada yang besar, ada yang kecil, disesuaikan dengan ini semuanya. Mana nih? Lalu untuk yang metodenya, tadi misalkan ada tambah. Tanda kurungnya jangan lupa. Ada juga misalnya hapus, misalnya. Edit, misalnya. Atau update. Nanti tinggal dilebarin aja. Terus relasinya di sini ada banyak. Tuh. Tinggal dipilih aja garisnya. Disesuaikan. Atau misalnya di sini ada nggak ya association? Nah, ini kan ada. Tinggal dipilih. Misalnya ini kita copy. Misalnya mahasiswa dengan dosen. Misalnya dosen ada nick, ada nama. Nah, tinggal ditambahkan di sini teksnya. Misalnya terbalik ya. Misalnya ini mahasiswa. Mahasiswanya di sini. Misalnya ini dengan ini. Lalu teksnya misalnya dosen mengajar misalnya relasinya. Mengajar lalu tinggal ditambahkan teks lagi di sini maksimal berapa, minimal berapa. Itu untuk multiplicity-nya. Yang ini untuk association-nya nih. Multiplicity-nya nanti kalian tinggal tambahkan di sini kanan kirinya. Sama yang tadi ada generalization-nya, silahkan dibuat, dicari panahnya ada kok di sini generalization, tinggal dicari. Tugasnya seperti itu ya, dikumpulkan maksimal minggu depan via email. Sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.